kita masih bisa hidup. Saya lihat di pasar-pasar sekarang akibat sudah dilepaskannya aturan PPKM, ibu-ibu berbondong-bondong beli baju baru dan lain sebagainya. Ada di lain sisi, itu yang saya sendiri bingung, mereka antri minyak goreng. Ini kan harus di research, why? Apakah benar kita jatuh ke alam depresi? No. 3 kali ya, no, tidak. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya udah diejek orang beberapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Kita ini semuanya sama-sama melihat orang dengan cara pandang kita. Kita seringkali menengok orang dengan cara pandang kita, padahal kita disuruh merasakan perasaan orang lain. Betul? La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Apa bukti imannya mantap? Karena dia sudah haji, karena ke Makkah, karena sudah bangun masjid, infak sedekah, betul. Tapi puncak daripada mengukur iman adalah bagaimana merasakan perasaan saudara kita. Susah dia, susah juga kita. Puncak iman adalah ketika tapak kaki orang tertusuk duri, sakit tapak kaki kita. Nah, itu baru sampai pada puncak iman. Puncak iman adalah ketika sakit anak orang, ikut kita merasakan seolah-olah itu anak kita. Nah, itu baru sampai pada puncak iman. Banyak orang menganggap anak orang anak dia, tak masalah. Yang jadi masalah bini orang bini dia, itu masalah. Wailun, celaka. Wailun, nama neraka. Likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang suka mengejek-ejek. Kenapa tiba-tiba ayat ini yang Ustadz pilih? Saya udah diejek orang beberapa hari ini. Itulah ayat yang saya pilih. Daripada saya mencaci maki di internet, bagus saya bawa ke pengajian. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang suka mengejek. Celaka, neraka wail bagi mereka yang suka. Likulli, semuanya, tak ada terkecuali. Humazah, lumazah. Apa beda humazah dengan lumazah? Humazah mengejek dengan mulut, lumazah mengejek dengan perbuatan. Begitu dalam kitab tafsir. Humazah bil lisan, lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang ngejek pakai WhatsApp, humazah apa lumazah? Instagram, Twitter, BBM dipakai lumazah. Hebatnya Al-Quran, dibedakannya antara lisan dengan perbuatan anggota badan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka dan nerakalah bagi orang yang mengolok mengejek orang lain dengan lisan lidah maupun dengan tangan anggota badan. Ada orang mulutnya diam, tapi perbuatannya luar biasa. Ada orang tak buat apa-apa, tapi lidahnya luar biasa. Ada orang mulutnya diam, tangannya tak berbuat, no action, hatinya saja. Yang hati dimaafkan Allah selama tidak diperturutkan. La yukallifullahu nafsan illa
Kenapa orang mengejek? Karena tidak klarifikasi. Kenapa orang mengejek? Karena tidak tabayyun. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Alhamdulillah masalah ini sudah saya klarifikasi. Bapak Ibu sudah tengok klarifikasinya? Belilah paket. Inilah diupdate lah. HP-HP yang macet-macet tuh dilem aja. Campakkan ke sungai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira penjelasan saya itu sudah jelas? Jelas insyaallah. Siapa yang tak jelas betungkik telinganya. Nanti yang mengupload nih di internet, kalian buatlah terjemah di situ. Tungki adalah telinga benanah. Banyak orang yang tak paham itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Lalu siapa lagi yang celaka? Kita lanjutkan. Allazi jama'a malau wa'addadah. Saya sebetulnya mau nunjukkan aja, kira-kira masih jauh dari Kori internasional. Tapi sikit-sikit jadilah kan. Apalagi perbuatan orang ini, lidahnya mengejek, tangannya mengejek, perbuatannya mencela. Ada lagi perbuatan yang paling mengerikan, jama'a, mengumpul, malau, harta, wa'ad, dadah, menghitung. Kerjanya dua aja, ngitung, ngumpul, ngitung, batuk, mati. Megawati bingung, ibu-ibu bisa belanja baju tapi masih antri miger. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Megawati Soekarno Putri menyoroti sejumlah fenomena di masyarakat, mulai dari antrian pembeli minyak goreng hingga demonstrasi mahasiswa. Sorotan pertama ia sampaikan saat membahas kabar ekonomi Indonesia mengalami depresi. Dia mempertanyakan ada orang yang kesulitan membeli minyak goreng tetapi belanja pakaian lebaran. Kemudian ia menyindir aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa. Dia melemparkan sindiran itu saat berbicara tentang politik. Ketua Umum PDIP menyampaikan ketidaksepakatan terhadap demonstrasi. Dia menyebut generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi. Dia melancarkan sindiran ke pejabat. Mega mempertanyakan visi Indonesia Emas 2045 kepada Presiden Jokowi. Menurutnya pembangunan saat ini belum sepenuhnya mengarah pada visi itu. Mega juga menyindir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pemekaran daerah. Dia menyebut pemekaran tak dibarengi pertumbuhan ekonomi daerah baru. Pak Tito, mohon maaf, saya melihat ada